menjadi tidak pede, menjadi merasa rendah diri, menjauhi dari teman-teman karena mungkin remaja kita ini banyak jerawatnya. Penyebabnya bisa macam-macam, misalnya dari kurangnya pembersihan dari kulit-kulit remaja kita, padahal pembersihan ini harusnya kita sudah lakukan dari mereka sejak saat kanak-kanak. Halo Sobat DRV, saya Dr. Dwi Rosanti, SPKK Spesialis Kulit dan Kelamin. Hari ini akan membahas apa sih permasalahan kulit yang terjadi pada remaja. Pada remaja biasanya sering kita jumpai permasalahan kulit, tapi mungkin tidak seperti pada waktu mereka anak-anak. Kenapa mereka bisa terjadi permasalahan kulit yang spesifik pada remaja? Hal ini disebabkan karena perbedaan dari sebum atau minyak yang terjadi berlebihan pada kulit remaja dan banyaknya keringat yang terjadi pada anak-anak remaja serta adanya perubahan hormonal seperti estrogen dan testosteron. Pada remaja biasanya sering kita jumpai antara lain adalah komedo, jerawat, atau minyak yang berlebih. Ini yang sering sekali kita dapatkan pada remaja. Kenapa? Karena adanya hal-hal tadi, yaitu adanya minyak yang berlebih, sebumnya berlebih, keringat yang berlebih, penumpukan sel kulit mati pada kulit sehingga menyumbat dari pori-pori kulit pada remaja kita, kemudian akan menyebabkan adanya koloni dari Bacteria acnes. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya jerawat dan peradangan pada kulit ini yang menyebabkan kita menjadi tidak pede, menjadi merasa rendah diri, menjauhi dari teman-teman karena mungkin remaja kita ini banyak jerawatnya. Penyebabnya bisa macam-macam, misalnya dari kurangnya pembersihan dari kulit-kulit remaja kita, padahal pembersihan ini harusnya kita sudah lakukan dari mereka sejak saat kanak-kanak. Bisa menggunakan basic skincare seperti sabun, pelembab, dan eksfoliasi agar anak-anak kita terhindar dari jerawat sehingga kulitnya bersih, tidak menimbulkan ketidakpedean pada remaja kita. Permasalahan kedua mungkin yang sering timbul adalah bau badan. Nah, bau badan ini sering mengakibatkan remaja kita juga tidak pede karena mereka merasa rendah diri, karena dihindari juga mungkin dari teman-temannya. Bagaimana sih tipsnya supaya terhindar dari bau badan? Mungkin kita bisa berikan tips dengan pembersihan badan yang rutin, mandi yang rutin, menggunakan misalnya antiperspiran untuk mengurangi bau badan, dan juga bisa kita hindari dari makanan-makanan seperti bawang, daun bawang, itu yang biasanya menyebabkan bau badan, atau daging yang berlebih juga bisa menyebabkan bau badan. Permasalahan ketiga bisa timbul adalah eksema. Eksema ini sebenarnya tidak hanya timbul pada remaja kita, tapi mulai dari umur 0 bulan pun eksema ini sudah bisa muncul pada anak-anak kita. Eksem ini bisa kita cegah dengan menggunakan pembersihan dari kulit kita dengan gunakan sabun yang lembut yang mengandung banyak moisturizer sehingga kulitnya menjadi lembab, dan setelah mandi kita bisa oleskan moisturizer di seluruh tubuh. Kemudian kita harus hindari dari penyebab eksem itu sendiri, misalnya alergi atau misalnya dengan melembabkan kulit sehingga anak-anak kita bisa terhindar dari eksem ini. Kemudian permasalahan kulit yang lain yang bisa timbul pada remaja adalah kutil. Nah, kutil ini biasanya timbul mungkin di kaki, mungkin di tangan, dan ini bisa timbul pada siapapun. Dari mana sih kutil ini kita dapatkan? Nah, kutil ini bisa kita dapatkan dari mana-mana aja. Jadi bisa juga dengan misalnya kita memegang meja, memegang gagang pintu,
mungkin handle eskalator atau lain-lain. Nah, di situ mengandung virus HPV. Nah, virus HPV inilah yang menyebabkan adanya kutil. Bagaimana sih kita menghindari supaya tidak timbul kutil ini? Yang pertama adalah kita harus melakukan pembersihan pada tubuh kita dan tangan kita ketika kita habis melakukan aktivitas. Yang kedua juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita, kutil ini mungkin walaupun kena ke tubuh kita, tapi dia tidak menimbulkan gejala. Kemudian permasalahan pada remaja berikutnya adalah jamur. Kenapa sih banyak timbul jamur pada remaja kita? Mungkin karena remaja kita ini beraktivitas seharian. Mungkin sekolah dari pagi hingga sore, mungkin disambung les dan lain-lain, sehingga untuk membersihkan badan kita itu tidak bisa segera. Nah, bagaimana sih tipsnya supaya remaja kita terhindar dari jamur ini? Nah, ketika remaja kita setelah olahraga atau melakukan aktivitas, sebaiknya bersihkan badannya atau minimal lap kering badannya, kemudian ganti baju yang bersih sehingga mereka terhindar dari infeksi jamur. Permasalahan pada kulit remaja yang berikutnya adalah sunburn. Kenapa sih sering timbul sunburn? Ya, mungkin karena aktivitasnya yang banyak di outdoor, tidak mengenal sunscreen sebelumnya, jadi mereka gampang sekali terkena sunburn ini. Bagaimana sih cara mencegah sunburn ini? Oleskan sunscreen setengah jam sebelum beraktivitas. Kemudian jika beraktivitas di outdoor yang sangat terik, gunakan lengan panjang atau celana panjang, atau gunakan topi juga, atau payung. Hal ini bisa mencegah sunburn untuk terjadi. Jadi, oleskan setengah jam sebelum beraktivitas dan ulang jika beraktivitas di outdoor untuk sunscreen ini. Kemudian permasalahan remaja berikutnya adalah stretch mark. Kenapa stretch mark ini sering terjadi pada remaja? Karena pertumbuhan remaja itu pada waktu umur sekitar 13 hingga 15 tahun itu biasanya sangat cepat, sehingga kulitnya sangat meregang dan terjadi stretch mark. Karena stretch mark ini terjadi karena adanya peragangan kulit yang berlebih. Bagaimana mencegah dari timbulnya stretch mark ini? Stretch mark ini mungkin tidak kita bisa cegah sepenuhnya, tapi paling tidak jika remaja kita menggunakan moisturizer yang baik sehingga elastisitas kulitnya lebih baik, maka stretch mark ini walaupun muncul akan minimal. Stretch mark ini biasanya sering muncul kalau perempuan mungkin di payudara atau di pinggul atau juga di paha. Nah, pada laki-laki sering juga timbul di bagian dari lengan atas bagian dalam. Karena mungkin anak-anak remaja kita sudah mulai membentuk tubuh sehingga dia latihan dengan keras dan mungkin dari triceps bicepsnya akan membesar, mungkin dalam waktu singkat jadinya stretch marknya muncul di area tersebut. Sekarang bagaimana kita mencegah permasalahan timbul pada remaja ini? Paling penting adalah pembersihan diri. Gunakan sabun yang lembut. Kemudian kita harus melembabkan kulit dengan menggunakan moisturizer. Lalu juga harus benar-benar perhatikan dari makanannya. Karena makanan yang mengandung banyak bawang-bawangan sering menimbulkan bau badan. Gantilah pakaian setelah berolahraga. Bersihkan badan, lalu ganti pakaian yang kering dan bersih. Sehingga kita bisa mungkin terhindar dari jamur atau eksema atau bau badan. Nah, ini sangat penting sekali karena dengan kita mengganti pakaian yang bersih, semua itu bisa kita hindari. Baik Sobat DRV, mungkin saya akan akhiri sesi ini. Moga-moga tips yang saya berikan berguna buat sahabat DRV sekalian, sehingga para remaja kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit ini dan terhindar dari depresi, tidak pede, dan menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Semoga tips yang saya berikan bermanfaat.